Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswah habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad bin Abdillah sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusda. Amma ba'du. Wa ba'da tahiyyah faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahyan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum dhallun illa man ahdaitahu fatahduni ahdikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramun wal mukarramat, para alimin ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzat, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Taklim Dikir Manaqib Sultan Al-Ulia Syabdul Qadir Al-Jailani, inggih pangresa Bapak Ustadz Asyid Hidayat Asbedai ingkang kula hormati, juga segenap pengasuh majelis-majelis taklim dan majelis-majelis zikir yang ada di dalam naungan taklim yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada saat malam hari ini kita semua bisa bertemu bermuajahah dalam rangka taklim dan zikir. Semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kudu lema wis hataman jege karena kagangguan mendindi. Jadi insya Allah paling rong Sabtu maning ya, Sabtu ini dan Sabtu depan kayak nama Kliwonan ya, tanggal 8 kayak nama Sabtu Kliwon ya. Nangko Sabtu tos Kliwone pada hataman. So para manggil apa? Pengajian yang berlalu fala yakun sababan liyaksika min husulil istiqomah. Pada dasarnya bahwa manusia itu tidak terlepas dari berbuat salah. Pada dasarnya manusia itu tidak terlepas dari berbuat salah. Jadi salah kalau seandainya ada orang yang tidak pernah berbuat salah, itu adalah salah.
Sebab yang tidak pernah salah adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah ada yang ngomong pernah salah, itu juga adalah pendapat yang salah juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, karena setiap manusia itu tidak terlepas dari perbuatan salah, maka ketika kita melakukan kesalahan, maka jangan menyebabkan kita putus asa terhadap istiqomah. Yang itu kemarin ya. Ketika kita terjatuh di dalam perbuatan dosa, maka jangan menyebabkan putus asa di dalam istiqomah. Apa yang dimaksud istiqomah? Etak takida bisababi sudurin nas bisuduri dan bima. Jadi jangan menyebabkan kita berbuat dosa, kita tidak beristiqomah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita harus bersandar kepada Allah walaupun kita terjatuh di dalam perbuatan salah. Ya. Bisa jadi kalau seandainya kita beristiqomah, ya, walaupun dalam keadaan berbuat salah, terjatuh perbuatan salah, barangkali itulah yang terakhir perbuatan salah itu sendiri. Maka jelasnya jangan kita berputus asa manakala kami terjatuh di dalam perbuatan dosa. Lus langsung. Qala musannif idza aradta ayyaftaha laka babar rajai fashhad ma minhu ilaika. Idza aradta nalikane ngarepaken sampean ayyaftaha ingin tambuka sapa Allahu Gusti Allah laka ing sampean babar rojai ing pintu pengharapan bihi ing Allah pashhad, maka lihatlah ay istihdor tegese ngahadirakan sira pi nafsika ing dalam hati sampean ma ing perkara huwa utawi ma iku wasilun kang nepungaken minhu saking Allah ilaika maring sampean. Jika kita pengen terbuka, ya, pengen terbuka dengan Allah, dengan masalah roja, kita pengen terbuka roja ning Gusti Allah, sehingga bentuk rojanya tidak akan pernah hilang. Roja itu adalah optimis. Manakala kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka jangan menyebabkan kita jadi putus asa di dalam beristiqomah. Maka karena tidak putus asa berarti kita adalah orang-orang yang termasuk roja, penuh harapan kebaikan dari Allah. Caranya seperti apa supaya kita hidup ini optimis terus, jangan sampai putus asa. Bagaimana caranya supaya Allah membukakan kepada kita supaya kita selalu beroptimis? Banyak orang yang tidak optimis, artinya pesimis, karena bersandar pikirannya terhadap kekuatan dirinya sendiri. Ketika berpikir, ya, bertetanggenan kepada kemampuan dirinya sendiri, ketika dia tidak punya kemampuan, maka cepat putus asa. Kenapa orang bisa nekat? Karena apa? Terpentoknya, apa ya? Jadi mentoknya cara berpikir. Karena bersandarkan kepada pemikirannya dia sendiri. Tetapi kalau kita berpikirnya bersandarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tidak akan pernah putus asa.
Nah, kita berpikir seperti apa caranya? Kita lihat sejak lahir sampai sekarang, bagaimana Allah tidak mengopeni kita, ya kan? Sejak lahir sampai sekarang, bagaimana Allah tidak memberikan kasih sayang kepada kita? Sejak lahir sampai sekarang, bagaimana Allah tidak memberikan rezeki kepada kita? Cuman kitanya yang kadang-kadang tidak terima atau tidak merasa, ya kan? Tidak merasakan bahwa setiap saat, setiap detik Allah memperhatikan kita. Nah, ini caranya orang yang beroptimis. Jadi selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita pengen dibuka oleh Allah pintu roja, selalu penuh harapan dengan Allah, selalu beroptimis dengan Allah. Berpikir kita ke belakang. Sejak lahir sampai sekarang Allah ngurus nggak? Segala-galanya diurus oleh Allah kan? Nah, jadi kita harus seperti itu. Ketika kita membuat sebuah kesalahan pun Allah ngurus. Ya, Allah ngurus. Bahkan kalau kita lihat orang kafir, sekalipun orang kafir tetap diurus oleh Allah. Kenapa? Sifat rahmannya Allah. Ya. Maka kalau kita pengen terbuka, ya seperti itu, harus punya pemikirannya. Ya. Terus, ngerti kemana ya? Insya wa idza aradta. Jadi ketelune ngajiku sih detik. Terus Jumat ngaji. Toli tahlilan. Toli ngaji. Tamun bahasa ku njoprak. Wa idza aradta lan tetkalane ngarepaken sira ayyaftaha ing yen tanga buka Allah laka ing sampean babal khaufi ing lawange kewedi pashhad maka kudu nakseni sira menyaksian sira ma ing perkara huwa utawi ma iku wasilun kang nepmuken minka saking sampean ilaihi maring Gusti Allah. Kalau tadi caranya supaya kita terbuka sifat roja kita nih Gusti, atau supaya Allah membukakan sifat roja nih kita, maka cara berpikirnya seperti tadi. Bayangkan sejak lahir sampai sekarang Allah ngurus gak? Ngurus kan? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya pintu haud kita terbuka? Apa pintu haud? Merasa takut nih Gusti Allah. Dan selama ini termasuk si ngomong kayak ini ku belum terbuka merasa takut nih Gusti Allah. Biasa-biasa be. Kenapa? Pertama, merasa aman dari catatan raqib dan atid. Merasa aman, merasa tidak dicatat. Mulanya orang-orang timbul wedi. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan sekecil apapun perbuatan kebaikan mesti dicatat. Dan sekecil apapun perbuatan jelek mesti ada catatannya. Nah, ini pertama pola berpikir supaya kita dibukakan pintu merasa takut karo Gusti Allah. Kita mah harus ngabohong orang itu. Karena merasa aman. Ya, pada akenggoro, ya. Nanti bencaranya yang kedua, supaya kita dibukakan pintu khauf. Kita lihat, ya, apa sih yang telah dibuat oleh kita? Apa sih yang telah dilakukan oleh kita? Apa sih yang telah kita kita
serahkan, abdikan kepada Allah. Apa sih? Selama ini kita ngomong hamba Allah, terus apa yang telah kita mengabdikan kepada Allah? Apa kira-kira? Cuman sholat doang, sholatnya kayak kono nih kelingan. Ya kan, Ari? Kelingan. Beli kelingan? Dibeli. Ya iya, langka kalau mulai di sholat para kelingan langka. Tapi wong sholat lagi keling, lagi kelingan. Ya kan? Jadi untuk dibukakan rasa takut ning Gusti Allah, apa sih kiranya yang telah kami perbuat untuk Allah? Apa sih sekiranya perbuatan kita yang untuk pengabdian kepada Allah, yang telah diserahkan pengabdian kita kepada Allah? Apa sih? Selama ini yang kita lakukan adalah kemaksiatan. Selama ini yang kita lakukan adalah dosa. Selama ini yang kita lakukan adalah lalai. Kadang-kadang jarang bersyukur kita, kan? Itu harus ingat itu. Pashhad, saksikan itu. Lihat itu. Apa yang telah kita lakukan, perbuat untuk Allah. Itu agar kita dibukakan pintu khauf nih Gusti Allah. Rasa wedi, pikirannya apa sih ya kira-kira? Allah fasilitas. Allah sudah memberikan segala sesuatunya. Allah sudah memberikan rizki. Allah sudah memberikan kesehatan. Allah sudah memberikan kesempatan. Lantas apa yang telah kita lakukan untuk Allah? Watir teman engkokku. Nah, ini caranya supaya kita terbuka pintu khauf ning Gusti Allah. Ya. Jadi tauhane Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahyan nafsa. Ya. Wa amma man utawi sapa ne wong khafa kang wedi sapa si wong maqama rabbih ing kebesarane Allah, ing kebesarane Allah, wa nahyan nafsa anil hawa. Pertama, kita kudu bisa menahan hawa nafsu. Sapane wong sing bisa menahan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya bagi orang yang selalu mampu menahan hawa nafsu. Mengap jihad yang paling besar ya jihad memerangi hawa nafsu. Jihad di jalan tamrin masa bela. Kau di jalan tanah abang mah, ya kan? Jihad yang paling besar adalah menahan hawa nafsu, sehingga dijelaskan oleh Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga lah tempatnya bagi orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu. Hari hawa nafsu siapa? Ya hawa orang nafsu. Ya kan nggak ada hawa nafsu. Hawaku satu keadaan. Ya, satu keadaan. Ya, jadi mengikuti kepengine hawa. Apengin diikuti. Bisa beli kita kayak itu, menahan hawa nafsu. Maka kembali. Jika lamun kita pengen dibuka roja, maka kudu nyaksian karena perkara anu tos dipasihkeun ti Allah ka urang. Ya, itu supaya bisa kita roja. Anu kadua supaya urang dibukakeun rasa sieun, rasa haus, maka kudu nyaksian anjeun nginget karena perkara anu pernah dilakukan ku urang sadayana. Kira-kira apa baik sing wis pernah kita lakukan. Wis titik we dalil maning. Rubbama afadaka fi lailil qabdi malam tastafidhu bi isyraqi naharil basti. Rubbama afada
pirang-pirang afada kang maedahaken sopo Allah ka ing sira ayyuhal arif hai wong kang arif. Arif itu tuh ngantuk, wong kang ngerti. Fi lailil qabdi ing dalam bengine kasusah ay al qabdi tegese rupek asyabihi kang den serupaaken bil laili kalawan bengi bijami isukuni kalawan sakabehane meneng fi kullin ing dalam pirang-pirang suwiji ma ing perkara lam tastafid kang ora maedahi sirahu ing ikum ma ayo uluman tegese ilmu wa ma'arifun lan kaweruh lam tastafid kang ora maedahi opo lam tastafid kang ora maedahi opo ma ning iku uluman bi isroqi naharil basti ing dalam mencoronge awane kabunga. Maksudnya kayak kenenya terkadang Allah memberikan faidah di dalam gelapnya malam. Di dalam gelapnya malam. Jika kau takut kegelapan, maka janganlah kau keluar rumah. Jika kau takut dengan matahari, juga janganlah kau keluar rumah. Tapi rasakan siksaan itu sendiri. Terkadang bahwa kegelapan itu adalah memberikan faidah. Maksudnya kegelapan ini adalah tasabbuh. Tasabbuh apa? Kegelapan itu orang yang lagi susah. Makanya sok disebut saya lagi gelap hati. Ya kan? Gelap hati, gelap mata, gelap-gelapan. Gelap gulita. Ya kan? Terkadang kesusahan itu adalah memberikan faidah. Terkadang. Atau terkadang pula bahwa kesenangan, kegembiraan itu juga tidak memberikan suatu faidah. Maksudnya apa? Kita tertipu oleh sebuah kesenangan. Ake wong lamun lagi susah gelem sholat hajat, gelem sholat tahajud, gelem puasa. Gara-gara apa? Lagi susah. Anak kaidah hebli susah. Mantap cari Gusti Allah wis sampai susah sampai meninggal. Sebab apa? Lamun lagi susah gelem ibadah. Ya kan? Kita kebalikan dalam lagi senang, boro-boro tahajud, boro-boro sholat hajat, boro-boro puas, bablas be dikelingan kabeh. Berarti apa? Siang tidak ada manfaatnya. Ya, lebih baik kegelapan waktu malam yang ada manfaatnya. Itu terkadang kayak konon kita mah. Ya beli sih. Ini potongannya ya kami. Itu kita. Ya. Oleh sebab itu, maka lanjutannya kayak gini. Kira-kira yang lebih manfaat, yang lebih mendekati kemanfaatan itu yang mana untuk tingkatan kita? Bi israqin naharil basti la taduruna ayyum aqrabu lakum naf'an. Ya terusannya. Ayyuhal bastu. Jadi kadang-kadang kita
dalam sebuah kegelapan, artinya dalam kesusahan, itu banyak orang yang mengambil faidah dari kesusahan itu. Dan tidak jarang orang itu meninggalkan faidah daripada kegembiraan. Ake mau ngake duitnya wingi malam tahun baru. Kita mah ngaji, sodako bisa birang-birang, ya kan? Banyak orang yang banyak uangnya malah hura-hura. Artinya apa? Kesenangan tidak memberikan sebuah faidah. Nah, tadi jere soal Bapak Kiai Musonib, ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kira-kira mana yang lebih mendekatkan manfaatnya untuk kita? Kira-kira nanti sok pilih. Ya kan? Pilih mana yang lebih mendekatkan kepada kita faidah itu ketika susah atau ketika lagi bunga. Kita kira-kira mana yang lebih mendekatkan kita? Senang ya mas, senang. Ya memang wataknya manusia beda-beda. Ada seseorang ketika bunga betul ibadahnya, ketika lagi susah males. Halah diri dan baik. Halah dikiran baik. Utang angger. Ya kan? Jadi mana yang lebih bermanfaat untuk kita? Apalagi susah? Apa memang lagi gembira? Inilah tabiat manusia. Tapi semuanya dibungkus. Jangan kau melepaskan istiqomah karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lagi seru ya? Lagi apa ya? Lagi seru. Anaman setemene wong iku hasola kang hasil sapa si wong indau ing sandinge si wong. Apa? Albastu kabunga, rasa bunga. Tatahayyaju maka jadi roba-roba opo nafsu. Awake si wong ila idharima maring menampakkan sesuatu indahu sing ana ing dheweke minal ma'arifi saking piro-piro kaum minal ma'arifi wa ghairiha. Seseorang kalau sudah berhasil, ya, berhasil apa? Berhasil apa yang dia raih, apa yang dia harapkan, dia tampakkan keberhasilannya, ya, tampakkan sebuah keberhasilannya. Sehingga karena menampakkan sebuah keberhasilannya, dia bisa menggoyangkan hidupnya, bisa merubahkan gaya hidupnya. Ya, sing ngone nganggo sarung bae, ngone nganggo sarung bae. Sewisa apa yang dia harapkan, yang dia cita-citakan, dia tercapai. Sawah akeh, mobil, duit, pokoknya serba akeh. Ini bisa merubah gaya hidup kita, ya kan? Bisa merubah gaya hidup. Sing ngone sarungan, wo ganti le pais, ya kan? Sing ngone ngoperci, ganti ngopet, ya kan? Ngopet. Ini sifat manusia. Kalau sudah diraih segala sesuatu, maka akan bisa merubah gaya hidupnya, ya kan? Termasuk kalau gaya hidupnya berubah, maka gaya berpikirnya pun akan berubah. Isu modern saya ya kan? Sudah modern. Apa? Menakiban ortodok. Guru ortodok. Apa? Kuna, guru kuna. Wong kuna, guru kuna. Apa ayu kuna go? Jadul. Cok.
Kita lebih baik disebut uang kuna. Kenapa? Barang kuna itu adalah barang yang berharga. Barang antik. Entah kerabi tua aja ditinggal nah barang antik. Jadi orang sing tua crossing, sing antik sendiri. Ma ing perkara ma perkara indahu kang ana ing si wong minal ma'arifi saking pira-pira pengetahuan wa ghairiha lan liyane. Jadi kita yang akan ditampakkan itu seperti itu keberhasilannya. Namun ilmu ya ilmunya sing ditokna. Ya pengetahuannya, oh saya sudah profesor, doktor, wis embel-embel gak kemana. Yang ditampakkan adalah itu, yang ditampakkannya. Ya, maka kira-kira yang lebih bermanfaat itu mana? Ketika orang bodoh atau ketika orang lagi pinter tapi ditampakkan doang? Ya kan? Gue gaya-gayaan, kanggo gaya-gayaan. Sing paling hebat mah Peter mah ustad lang kaman ini, sebab langkah perguruan tinggi nih, ya kan? Ustad langkah perguruan tinggi nih, kiai langkah perguruan tinggi nih. Lah menana perguruan tinggi nih kiai pada tuku kan ijazah. Ijazah ustad. Parubbama kana mangka terkadang ana zalika ing dalem mengkonon menampakkan apa sing ana iku sababan dadi sebab li hujbihi kalawan ngaling-ngalingine ing si wong. Ya. Karena menampakkan yang ada, ilmunya dinampakkan, sesuatunya dinampakkan. Maka ini terkadang menjadi penyebab hati kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehalangan hati kita. Karena yang ditampakkan itu adalah keberhasilan. Ya. Siapa maning? Oli siapa? Punya siapa? Yang ditampakkan adalah itu. Maka itu jadi penyebab hatinya terhijab untuk ingat ning Gusti Allah. So, mending berhasil, mending bunga atau apa daripada kayak kia. Bikhilafi man, beda dengan orang. Hasola kang hasil indahu ing saidinge si wong opo al qabdu wong susah. Wong apa jere? Beda karo wong. Fa inna nafsahu, karena setemene jiwane si wong ikutan kasiru, jadi pecah, jadi nelongso, burun nelongso, nalangsa sedih, watadillu lan dadi hina, sapa iku nafsa, fayakunu maka dadi ana, dzalika ing dalem mengkonon kesusah, iku sababan dadi sebab. Fi ifadatillahi ing dalem lubere anugrahe Gusti Allah al khaira ing kebagusan alaihi ing atase si wong. Nah, terkadang ini kan terkadang ya beda dengan seseorang yang ketika itu dalam keadaan qabdun, susah. Apa jere? Susah. Dari kesusahan itu maka tan kasiru, jadi nelongso, jadi sedih, jadi prihatin, wa tadhillu lan hina. Maka dengan sebab itu Allah memberikan anugerah. Jadi lamun kita susah, toli nglakoni salat hajat, toli gelem sholat duha, toli gelem puasa. Itu sebetulnya Allah memberikan anugerah kepada seseorang
dengan disebabkan dia dalam keadaan susah. Jadi hakikatnya susah itu adalah anugerah. Karena dengan susah Allah memberikan anugerah sehingga apa? Gelem sholat hajat, gelem tahajud, gelem sholat duha, gelem puasa sunnah. Itu anugerah bukan? Anugerah. Kira-kira yang lebih mendekati kemanfaatan itu yang mana? Mesti Mumbai ngomong susah, Bu. Mesti apa ini? Pas itu mesti tanda tanya ngomong susah kan? Walidalan karena iki sebab karena mangka ana sopo al-arifuna. Maka dengan demikian yang telah diterangkan tadi sebab-sebab demikian, maka orang arif iku yuksiruna pada milih sopo wong arif billah alal basti ing atas yang lakoni alal basti walida lan karena iki sebab karena maka ana sopo al arifuna wong kang pada arif makrifat kabeh billah iku yuksiruna pada milih sopo wong makrifat hu ning iku qobdun. Maka dengan demikian orang-orang yang sudah makrifat billah maka lebih baik dia milih dalam posisi keadaan lagi inkisar, lagi keadaan sedih. Dengan sedih Allah memberikan anugerah, ya dengan sedih. Wong arif memilih hekura, tutur wong turu mambuh kan, mau wong arif. Alal basti ngalahakan milih ing rasa senang. Alal basti ngalahakan milih ning rasa senang. Jadi sing dipilih apa? Susah, prihatin. Ya, jadi prihatin. Ya Allah. 5 maring perkara bihi iku tetep pada qobet. Iku min adamnya hadir nafsi. Iku saking ora anane bagiane nafsu. Ya. Kenapa? Orang arif itu adalah memilih itu karena dia sudah tidak ada lagi hatinya untuk cenderung pada hal-hal yang seperti tadi. Jadi sudah melepas nafsunya. Ya. Wa wujudu qudratihim lan anane pangkate iku wong arif alal wafa'i ing atase memenuhi biadabihi kalawan adab-adabe qobel dunal basti dudu kaya wong kang oleh kabunga. Kenapa orang arif itu kok memilih seperti itu? Karena dia sudah sesuai. Bagaimana cara-caranya? Bagaimana tata keramanya kepada Allah? Ya kan? Kenapa? Susah itu adalah kehendak Allah juga. Ya orang. Kita lamun keadaan susah nerima beli. Laki ini wayu umpamanya. Nerima ngomong nerima. Laki ini wayu. Harap nerima beli ngomong dong. Karena tata keramanya kita masih ada. Ya kan? Tetapi orang-orang yang arif billah dalam posisi apapun dia sudah nyumponi, sudah memenuhi tata keramane menghadapi Allah. Lagi masakan bisa, lagi bunga bisa. Kita mah beda, lagi bunga tata keramane karo Gusti Allah alhamdulillah ini kowe santer. Ya kan? Tetapi ketika kita ditimpa musibah, maka yang ada Naudzubillah, ora alhamdulillah. Aduh kan? Aduh. Makanya orang arif billah memilih itu karena sudah mampu. Bagaimana dengan sabar? Bagaimana dengan taslim? Taslim itu pasrah. Bagaimana dengan tawakal? Ya, kita mah yang sabar embu, tawakal embu, pasrah embu. Durung masuk arah apa? Durung masuk ning arena kue kita mah.
Sabar bu, sabar apa? Tawakal apa? Kita durung memenuhi, bisa mampu melakoni itu. Maka kia mesti keyakinan lah. Ya, mesti kawas kieu tiba heula. Min adami haddin nafsi wa wujudi qudratim alal wafai bi adabin dunal basti. Wa qad yasululan terkadang hasil sapa wong makrifat indahu ing sandinge wong makrifat pihi ing dalem qabdun iku jazu'an mersula wa adamu sabrin lan ora anane sabar alam qawamatil qahri ing atase nyerenge ing atase ing atase jejegi atau jenengine pira-pira panjerenge Gusti Allah al ilahi kang bangsa ilahi. Terkadang kayak kene wong arif ketika ana sifat qaharnya Allah itu ditampakkan, sifat qaharnya Allah ditampakkan, itu terkadang rasulah belum rasulah, ya kan? Terkadang hilang sabarnya, tapi ngan sajorelat, belum sajorelat, sabar, sekejap, ya sekejap. Apa sifat qaharnya Allah? Orang lagi melaku, nganggo sepeda, ditabrak, juga, ya kan? Padahal hati-hati wis, ya, pakai safety. Tetapi Allah ketika Allah menampakkan sifat qaharnya tetap katabrak umpamane, ya tetap katabrak. Ngomong ke pribadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu mengucap alhamdulillah. Ya kan? Dulu mengucap alhamdulillah. Tapi itu sekejap orang arif billah maka wis paham. Wis paham apa? Adab-adabane para Gusti Allah. Turi putih ditandur ning kebon agung. Terus apa? Anak celeret nyemplung aja. Turi putih ditandur ning kebon agung. Anak celeret tiba nyemplung. Bukan yang googling gitu. Oke, Sunan Kalijogo awena sehat. Turi putih. Tuturi sing nganggo baju putih. Siapa? Mayit. Ditandur ning kebon aku makan. Masa ditandurin kebon tebu? Cuma kacang. Ditandur ning kebon agung ku makbaro. Coba turuti klambi putih, warna putih maksudnya apa? Mayit. Kafabil mauti wa'idan. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Ya. Anak celeret nyemplung. Singarane celeret suwe beli. Celeret suwe beli. Artinya apa? Bahwa kehidupan manusia itu cuma sebentar. Hanya seceleretan doang. Engkau pasti nyemplung. Nyemplung mendik. Dikubur. Cing cangkel inget manuk cingkleng. Bos kakolong. Uleng.
Cina sehate wong bengen. Ngan kita mau ora paham cincang kelingku. Manuk cingkleng. Cineten pos kakolong. Bapak Satar. Buleneng siapa main sing nganggo baju lepis. Langka mesti ya buleneng kan gue. Ya, cincang keling manuk cingkleng cineten. Manuk cingkleng ke ijropil. Ngawasi be. Ya, ngawasi pos kakolong. Pos kakolong tuh masuk ning riang kubur. Buleneng we. Cereret. Saben tar. Maka wong arif billah ketika ditampakkan sifat qaharnya Allah bisa mersula, bisa orang sabar, cuma cereret doang. Hanya lewat doang. Langsung dia kembali sadar maning. Kita mah tahun-tahunan. Namun sifat qahar Allah ditampakkan. Ya ditampakkan. Ya Allah biasa nama usahaku tidak sadina samene kima saulan ora samene acan. Sifat qaharnya Allah tampakkan. Maka kita harus sabar. Harus sabar. Harus pasrah. Ini ketika kita ya Allah menampakkan sifat qaharnya kepada kita, ya kita tidak ada siasat yang lain kecuali adalah sabar dan tawakal, juga pasrah. Itu senjata kita, ya. Bihilafil basti beda karo rasa bunga payam bagi. Nah iki natijah. Payam bagi maka seyogya seharusnya lil abdi kadue hamba opo ayyarifa kudung weruhi sapa si hamba qadra nikmatillahi yaiku ing kadare derajat nikmate Allah alika si hamba fi halil qabdi ing dalem nalikane lagi susah kama kaya barang yakripu kang ngerti sapa si wong hak ning nikmat fi halil basti ing dalam hale kebunga. Maksudnya kayak gini, seharusnya kita harus mampu, kita harus tahu ya sebesar apa kadarnya nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita ketika kita ditimpa oleh kesusahan. Paham belum? Ya. Seharusnya kita harus mengetahui berapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ketika kita ditimpa kesusahan. Jadi lamun nelikani kita ditimpa kesusahan nang Gusti Allah, ingat Allah sudah berapa memberikan kenikmatan kepada kita. Iya kan? Iya. Allah sudah memberikan kesehatan berapa tahun. Wajar nang Gusti Allah dipai penyakit saminggu mah. Wajar boleh? Karena Allah sudah memberikan kesehatan berapa tahun. Sehingga timbul kita itu ngerti paham kepada Gusti Allah. Kalau kita cara berpikirnya seperti itu, ya. Cuma dagang seminggu orang payu, padahal mau 10 tahun dagang payu baik. Seminggu orang payu geti dukun, geti para-para, ya. Lihat, seharusnya kita melihat berapa kadarnya Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Diberi samono baik tersula. Innal insana khuliqa haluan. Dingin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan haluan, keluh kesah. Wa idza massahu syarra jazuan. Nalikane apa? Tertimpa kejelekan jazuan
ngersula bahkan nekat. Wa idza masahul khairu manuan, nalikana diberikan kebaikan tapi manuan, nyegah, nglarang, nahan apa? Nahan hartane kokon zakat, emong sedekah, emong infak, emong tapi lamun lagi rugi ngadoa ning Gusti Allah. Iku sifatnya manusia. Jadi Allah wis gawe nakdirakeun manusia ku kayak konon. Ya kan? Kayak konon. Mantap, Allah nurunakeun rasul supaya menjelaskan ya. Wa ayyukilla lan kudu pasrah sapa si wong kulladzalika indal makanukan hal ila rabbihi maring pangerane. La tadaruna kang ora ngerti sapa si wong ayyuhum ing endi-endine manusa iku akrabun luwi parek lakum kadhe sira naf'apane naf'an manfaate. Maka sok mana tinggal kita kadar kita ku sing ngendi. Apa ketika lagi sengsara kita lebih dekat dengan Allah? Apa kita lagi bunga dekat dengan Allah? Apa kororona beli? Kalau kororona beli. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati. Jadi sepisan maning bahwa kajian malam hari ini bagaimana kita cara membuka rasa roja ning Gusti Allah. Yang kedua adalah bagaimana cara kita membuka supaya kita diberikan rasa khauf ning Gusti Allah. Susah dan senang itu adalah kebiasaan hidup manusia. Dan mana yang lebih berfaedah untuk kita? Apa ketika susah? Apa ketika bunga? Tinggal memilih kita sebab kajiannya wis diberikan sehingga kita bisa memilah mana yang lebih bermanfaat. Paham kan? Insyaallah Sabtu ngaremah kliwon. Jadi kieu telung bait maning insyaallah Sabtu sing ngarep teka pasti hataman. Ya, hatam taman. So karbe bekaka mangga. Apa memang disekali nak kliwonan? Jadi sampai kalau kliwonan kakek acara. Mendingan supaya khusus engko Sabtu sing ngarep tekane bae Sabtu kasumat kliwonan. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, mudah-mudahan ana manfaate pada bareng-bareng kita maca sholawat dalam rangka muqaddimah kanggo hataman. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayatal jisami. Allah ya Nabi Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayatal jisami. Allah ya
husnul khitami wa'tina maqad sa'arna min atayakal jisami. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, insya Allah engkau hataman syairan mau bakal dibagikan. Rabbi faj'alna mustamana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Doa apa? Insya Allah ya bakalnya oleh futuh, berfutuh, terbukanya ilmu. Di wekening bocah, insya Allah bocah yang terbuka ilmu. Lamun sakit apal sok amalna. Menurut apal engkau nonggoni satu singer tetap bakal dibagikan tulisannya. Entah lamun bisa pada hadir kabeh, bocah-bocah anak-anak yang digawa kabeh supaya apa? Supaya oleh futuh ilmune. Jadi lamun Mang Yayo ke anak loro gawa loro kabeh pahit ki mau ijazah secara umum supaya oleh futuh ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, kalau saterusé untuk menjelang pikiran sebab engko pas doane jam 11:30 ya untuk selingan waktu maka kieu mik diserahna ning Bapak Al Ustaz Haji Soleh. Mangga waktu saya nyanggakeun. Lagi apa sih? Turun ini. Kudu. Ya wis ning Bapak Ustaz Usman Ghazali. Waktunya 15 menit. Irwani Allah bisyafa